Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Jumpa kembali di materi pengenalan linguistik ya. Video ini adalah video lanjutan dari part 1 What is Linguistics ya, karena kemarin terputus videonya. Ya, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya atau What is Linguistics part 2. Ya, pada kajian ini kita sampai ke branch of linguistics yang dinamakan language acquisition. Ya. Language acquisition. Ya. Language acquisition examines how children learn to speak and how adults learn a second language. Ya. Language acquisition ini mempelajari bagaimana anak-anak itu memperoleh bahasanya, bagaimana anak-anak itu belajar bahasanya. Dalam hal ini belajar bahasa ibu ya. And how adults learn a second language, dan bagaimana orang dewasa itu mempelajari bahasa kedua. Ya, bahasa kedua kalau dalam konteks ini ya bahasa Inggris boleh juga. Ya. Walaupun bahasa Inggris mungkin dalam negara kita masih kategori bahasa asing. Ya, bahasa asing. Ya. But in this case we should realize that there are two terms about language learning. Ada dua istilah terkait dengan bagaimana kita memperoleh bahasa. The first one is called language acquisition yang sedang kita bicarakan sekarang. Ya. Ada istilah yang kedua itu adalah language learning. Language learning. Untuk terjadinya proses language acquisition dan language learning itu memerlukan syarat yang berbeda atau memerlukan kondisi yang berbeda. Ya. Nanti lebih jauh Anda akan pelajari itu how to differ between language acquisition and language learning. Ya. Intinya language acquisition biasanya terjadi pada anak-anak, sedangkan language learning itu yang terjadi pada orang dewasa. Language acquisition is very important because it gives us insight in the underlying process of language. Ya. Dengan mempelajari bagaimana bahasa itu diperoleh, ya, prosesnya bagaimana, apa yang mendasarinya, ya, itu kita dapatkan dari mempelajari proses language acquisition. Ya, there are two components which contribute to language acquisition. Ya, ada dua komponen yang memberikan sumbangan ya, atau kontribusi kepada language acquisition. Ya. Maaf ini. Ya, language acquisition. Ya. Yang pertama adalah the innate knowledge of the learner. The innate knowledge of the learner. Yang pertama adalah pengetahuan dasar ya, yang sudah tertanam di dalam otak pembelajar ya, yang biasa disebut sebagai universal grammar. Universal grammar. Ya. Ini para ahli mempercayai bahwa di dalam bahasa-bahasa di dunia ini ada bagian-bagian gramatika atau pola atau kaidah yang universal. Yang satu dengan yang lain itu sama, atau kaidah-kaidah yang terjadi secara umum pada seluruh bahasa. And the environment, dan lingkungan. Jadi selain pengetahuan dasar tentang universal grammar, juga lingkungan berpengaruh kepada proses terjadinya language acquisition. The notion of UG has broad implication. Ya. Tentang universal grammar ini memberi dampak yang luas kepada proses language acquisition. It suggests that all languages operate within the same framework. Ya. Universal grammar itu membicarakan tentang bagaimana sebuah bahasa itu sebenarnya mempunyai framework yang sama, pola yang sama, kaidah yang sama. Ya. And the underlying of this framework would contribute greatly to the understanding of what language is. Dengan paham pola itu, dengan paham framework itu, ya, maka pembelajar akan lebih mudah memahami apa itu bahasa. Ya, that is. Nah, selain hal-hal yang sudah disebutkan di part 1 dan part 2 tentang cabang-cabang linguistik, ya, seperti phonology, morphology, syntax, semantik, kemudian ada language acquisition, ada juga yang lebih baru, ya, sociolinguistics. Ya, sociolinguistik merupakan cabang yang lain dari linguistik. Sociolinguistics is the study of interrelationship of language and social structure, linguistic variations, and attitudes toward language. Ya.
Jadi kalau kita belajar tentang hubungan antara bahasa dan struktur sosial masyarakat, kemudian variasi linguistik, dan juga sikap, ya, kaitan sikap dengan bahasa, maka itu nanti dipelajari dalam subdisiplin linguistik yang disebut sociolinguistics. Kemudian cabang yang lain adalah neurolinguistics. Neurolinguistics is the study of the brain and how it functions in the production, perception, and acquisition of language. Ya, ada bagian ilmu bahasa yang mempelajari tentang bagaimana otak itu mempunyai peran atau bagian-bagian otak itu berfungsi dalam memproduksi bahasa, mempersepsi, dan juga merekam atau memperoleh bahasa. Nah, cabangnya dinamakan neurolinguistics. Ada juga historical linguistic. Ya. Historical linguistic is the study of language change and the relationship of language to each other. Ya, nanti ada namanya itu sinkronik, diakronik, dan lain-lain itu ya. Kemudian anthropological linguistic. Ya. Anthropological linguistic is the study of language and culture and how they interact. Ya. Kajian yang mengkaji hubungan antara budaya dan bahasa. Ya, dikaji dalam anthropological linguistic. Kemudian pragmatic studies meaning in context. Ya, kalau kita mempelajari makna sebuah ujaran dalam sebuah konteks, ya, di mana mungkin maknanya itu berbeda apabila diucapkan dalam konteks yang lain, maka kajian itu nanti akan didalami dalam cabang linguistik yang namanya pragmatics. Well, I think that's all the part 2 of Introduction to Linguistic with the theme What is Linguistic? Ya, thank you for watching. Kalau Anda suka, silakan klik tombol like, dan apabila ada pertanyaan silakan berikan di kolom komentar, dan silakan subscribe agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Ya. Saya hitung dalam hitungan 4, silakan tekan tombol subscribe. 4, 3, 2, 1. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.